Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati yaitu dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam, yaitu Al-Ustadz atau Bapak Haji Muhammad Zaki SAG MAG, dan juga yang kami hormati, yang kami banggakan seluruh kawan-kawan yang menonton video ini pada kesempatan kali ini. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri, yaitu perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli, NIM 1012-113 dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas 6A HKI. Saya di sini akan memaparkan salah satu video tentang hukum, tentang tugas saya, yaitu materi tentang filsafat hukum Islam. Yang saya jelaskan di sini yaitu terkait dengan karakteristik hukum Islam. Jadi sebelumnya kawan-kawan dan juga yang kami hormati, Bapak dosen pengampu dikarenakan tugasnya disuruh menjelaskan beberapa materi dengan aturan memejam mata. Jadi saya di sini akan memaparkan materi dengan cara memejam mata pada kesempatan kali ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim, yaitu karakteristik hukum Islam. Yang pertama yaitu menjelaskan definisi karakteristik. Dan yang kedua yaitu sejumlah karakteristik hukum Islam. Dan yang ketiga yaitu dasar hukum dan contoh. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan karakteristik atau definisi karakteristik. Jadi yang dimaksud dengan karakteristik ini adalah ciri khas suatu benda atau individu, juga disebut dengan ciri khas yang berkenaan dengan suatu benda tersebut. Maksudnya adalah ibarat kata ciri khas mesin yang mendorong seseorang melakukan tindakan atau melakukan perbuatan, melakukan suatu hal yang ia lakukan. Itulah yang dimaksud dengan karakteristik. Maksudnya adalah karakteristik ini adalah yang berkenaan dengan individu suatu benda tersebut tadi, atau yang berkenaan dengan jati diri atau atau dengan daya kolbu. Daya kolbu maksudnya adalah suatu perbuatan. Daya kolbu ini adalah suatu perbuatan batiniah kita atau rohaniah kita. Jadi maksudnya setiap seseorang itu memiliki karakternya masing-masing atau memiliki perbuatannya individu atau karakternya individu yang dilakukannya di dunia ini. Itulah yang dimaksud dengan karakteristik. Jadi pembahasan yang kedua yaitu sejumlah karakteristik hukum Islam. Jadi ada beberapa poin. Yang pertama yaitu sempurna, yang kedua elatis, yang ketiga universal dan dinamis, yang keempat sistematis, dan yang kelima ta'abudi dan ta'akuli. Jadi maksudnya sempurna itu adalah lengkap dan tidak ada suatu kekurangan pun. Itu salah satu poin yang pertama. Yang kedua elatis, mudah diubah bentuknya dan mudah pula kembali ke asalnya. Dan yang ketiga universal dan dinamis. Dan keempat
sistematis, dan kelima yaitu adalah ta'abudi dan ta'akuli. Yang ketiga, pembahasan yang ketiga yaitu adalah dasar hukum dan contohnya. Jadi dasar hukum dan contohnya itu adalah seperti Al-Quran. Al-Quran yang dimaksud adalah kalamullah, wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk menyempurnakan manusia pada saat umumnya sekarang ini. Dan yang kedua yaitu adalah sunnah. Sunnah ini adalah perbuatan, perkataan Nabi Muhammad SAW yang dilakukan semasa hidupnya. Itulah yang dimaksud dengan sunnah. Yang ketiga, ijma'. Ijma' ini adalah suatu perkumpulan para ulama membahas suatu pendapat. Yang keempat itu adalah kias. Kias ini adalah membanding suatu perkara mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, itulah beberapa materi dari yang saya jelaskan tadi. Apabila ada kekurangan setelah perkataan, itu datangnya dari saya sendiri. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.